Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres 2024. MKMK pun memutuskan untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Putusan pemberhentian Hakim MK langsung dibacakan oleh Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki di Gedung MK Jakarta Pusat. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara tentang uji materi batas usia Capres-Cawapres. Buntut pelanggaran ini, Anwar tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Dalam putusannya, MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Selain itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan 9 Hakim MK melanggar etik. 9 Hakim MK itu diantaranya Anwar Usman, Saldi Isra, Manahan Sitompul, Eni Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmik, Wahidudin Adams, dan Guntur Hamzah. 9 Hakim MK terlapor secara bersama-sama dianggap membiarkan terjadinya praktik pelanggaran kode etik, yaitu tidak bisa menjaga rahasia rapat permusyawaratan hakim. Oleh sebab itu, mereka mendapat sanksi teguran secara kolektif. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Mengenai putusan MKMK, mantan Ketua MK Anwar Usman angkat bicara. Menurutnya, seluruh tuduhan yang ditujukan kepadanya adalah fitnah dan merendahkan martabatnya. Anwar juga mengatakan dirinya menolak mundur dalam penanganan perkara hanya demi kepentingan publik untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Anggi Pasaribu dalam One on One. Tamu saya spesial malam hari ini, Amar Syah Purba, selaku Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud. Ya, terima kasih Mbak sudah diundang. Pertama kali ya ke sini? Saya mungkin pertama kali diwawancarai seperti ini Mbak, seumur hidup kali ya. Karena biasanya di belakang layar. Jadi kalau kawan-kawan bilang saya ini pasukan gorong-gorong Mbak. Gorong-gorong itu tanah. Kalau kena cahaya dia agak gimana, silau lah. Agak takut gitu. Agak takut. Agak takut, jadi lebih banyak main di bawah. Jadi sebenarnya ini surprise juga sih saya berani sampai begini nih. Karena memang sudah waktunya. Gak selamanya orang yang
Mungkin berada karena digorong-gorong selamanya di bawah kan. mungkin karena hari ini saya merasakan ancaman luar biasa terhadap proses demokrasi kali ya. Ancaman luar biasa. Ancaman Ini luar justru yang biasa. akan menjadi perbincangan kami, pemirsa. Mudah-mudahan nggak terasa selama 1 jam. Tapi pertama-tama gini, aku manggilnya Pak atau Abang ya? Abang aja kali ya. Abang ya? Manggil Amar juga boleh lah. Panggil abang. Supaya jangan tua kali gitu. Sama-sama orang Batak ini Sama kita orang kan. Batak, ya. Iya, Siap. jadi mungkin yang pertama-tama gini, selama ini kan dianggap sebagai seseorang yang sangat pro dengan Pak Presiden, Iya. dan sekarang bergabung di TPN Ganjar Mahfud. Dalam artian sekarang ini sudah berseberangan nih Iya. dengan RI1. Kenapa mau gabung dengan TPN? Sederhana aja ya. Saya selalu suka mengkategorikan pada 3 kelompok kawan-kawan yang bekerja di kontestasi politik ini gitu loh. Dalam tanda petik lah yang tidak ikut di partai politik sebagai non-partisan. Ya memang sejak 2012 itu fenomena kerelawanan itu luar biasa tinggi ya. Nah yang mengajak saya waktu itu untuk melihat Pak Jokowi ke Jakarta itu sebenarnya almarhum Ondos lah waktu itu. Kalau Pak Jokowi masih ingat ya, karena Pak Jokowi itu salah satu promotor dia kepada Bu Mega itu Ondos ini, Theodorus Yakub Kokrits, di anggota DPR dari PDIP. Dia yang mencoba meyakinkan kita bahwa Jakarta ini harus dipimpin oleh orang yang berbeda lah. Yang dianggap punya success story di Solo, yang dianggap tidak punya kaitan dengan masa lalu. Nah, proposal itu yang kita tertarik. Saya nggak kenal sama Pak Jokowi gitu loh. Tetapi keinginan untuk melakukan perubahan itu kan merupakan cita-cita lama ya. Saya kan dulu zaman mahasiswa itu sering berkumpul untuk memperjuangkan ide, gagasan gitu loh. Sehingga gagasan ini harapannya kita titipkan lah sama pemimpin-pemimpin yang kita anggap bisa kita titipkan agendanya. Jadi keterikatan saya itu bukan emosional dengan Pak Jokowi, tapi sangat rasional. Kawan-kawan bergabung, punya cita-cita perubahan, menganggap Pak Jokowi yang bebas dari masa lalu itu bisa membawa agenda perubahan ini. Itu aja sampai kemudian kita mendukung di 2014, kita mendukung 2019. Yang bertanya begini cuma bukan Mbak loh Mbak. Teman-teman yang lain kok baru sadar sekarang kan? Pertanyaannya selalu begitu. Gitu. Tapi kalau waktu boleh diulang, saya nggak ragu untuk tetap memilih Pak Jokowi karena pilihan lainnya, Mbak. Pilihan yang lainnya itu yang membuat satu-satunya yang mungkin kita titipkan agenda ya tetap Pak Jokowi. Gitu. Dan memang sebetulnya kalau kita mau bicara rasional, selama 10 tahun memang dampak yang sangat positif itu jelas terasa. Pertumbuhan ekonomi kita juga bagus, 5,2%. Kita tidak mau mengabaikan lah prestasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sayang memang 1 tahun terakhir ini legacy dia itu harus terkikis hanya karena satu dan lain hal gitu. Yang menurut kita prinsip ya. Kita tetap sayang sama Pak Jokowi, tapi ada prinsip-prinsip tertentu yang nggak bisa kita abai begitu saja. Karena kan memang nggak ada manusia yang sempurna juga, Bang. Siap. Tapi saya sepakat bahwa kita nggak bisa juga mengabaikan setiap perubahan dan juga kemajuan yang sudah kita nikmati sampai saat ini. Hanya saya paling suka dengar kata legacy. Dan apakah legacy itu yang Bang Amar lihat ada di sosok Ganjar dan Mahfud untuk bisa melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi ke depan sehingga bergabung di TPN? Ya, ini kalau kita lihat lah ya, kita kalau mau jujur pakai rasio kita, akal pikiran kita, coba dari ketiga calon kandidat, siapa yang paling mirip dengan Pak Jokowi? Siapa yang paling dekat dengan rakyat? Pak Jokowi itu datang pertama ke Jakarta itu belusukan. Kata-kata belusukan itu sangat populer zaman Pak Jokowi. Intinya apa? Selalu dekat dengan rakyat. Enggak ada kandidat lain yang bisa begitu bonding dengan rakyatnya. Yang enggak ragu tidur di tempat rakyat. Nah, kalau kemudian kita melihat karakteristik dari Pak Jokowi, enggak ada satupun yang bisa mengimbangi kemiripan dari Pak Ganjar. Kemudian basis ideologi, sama-sama di Partai Demokrasi Indonesia yang basis ideologinya nasionalis kerakyatan ya. Terakhir secara intelektual juga ya, kelihatan kan mereka sama-sama dari perguruan tinggi yang sama ya. Jadi saya pikir kalau ditanya rekam jejak, dia pernah jadi gubernur, sama-sama pernah jadi gubernur. Jadi nggak ragu lah kita bahwa yang bisa melanjutkan legacy itu
harusnya adalah Pak Ganjar. Dan saya yakin 1000% ya. Kalau ditanya jujur, saya nggak tahu motif yang lain ya. Pak Jokowi juga pasti akan, kalau disuruh memilih siapa yang paling mungkin bisa melanjutkan agenda dia, ya cuma Pak Ganjar. Kalau Pak Jokowi mau jujur ya, pasti dia akan jawab yang sama. Nggak ada alasan kok dengan yang lain gitu ya. Dia sudah pernah bekerja sama dengan Anies waktu jadi Menteri Pendidikan ya, kelihatan kurang samalah dalam cara berpikir dan lain-lain ya. Tentu banyak kekurangan di Pak Jokowi ya, dan kita kan harusnya bisa mengisi kekurangan itu di sisi Pak Ganjar. Dengan melihat apa yang sudah dilakukan, kita anggap Pak Jokowi ini peletak dasar, tinggal nanti take off-nya di tangan Pak Ganjar. Itu ekspektasi kita, harapan kita. Semoga juga itu menjadi ekspektasi dan harapan rakyat Indonesia lah. Berarti itu sebenarnya yang Bang Amar lihat ya, bahwa Ya. secara rasional sebetulnya arahnya Ya. memang ke sana. Ya. Hanya sebagai kepala negara tidak bisa terucap begitu. Ya. Kalau hari ini saya nggak berani bilang bahwa ini persoalan rasionalitas, bukan persoalan rasa. Saya khawatir akhir-akhir ini Pak Jokowi lebih banyak menggunakan rasa dibandingkan rasionalnya. Itu ya. Nah, kalau dalam sisi itu, saya dari awal sudah bilang kita itu mendukung Pak Jokowi itu karena alasan rasional. Saya nggak yakin saya bisa menitipkan agenda itu pada Pak Prabowo misalnya gitu loh. Yang jelas-jelas ya, sejarah hidup saya itu selalu bertentangan dengan beliau gitu loh. Selalu tidak sama gitu, agenda politik tidak sama, dan seusia Pak Prabowo itu seusia kita lah ya, kalau sudah mature nggak mungkin berubah, karakter tuh nggak mungkin berubah. Dicoba untuk sayang kucing pun nggak akan merubah apa-apa itu gitu loh. Itu kan cuma gimmick ya, watak asli pasti akan ada, dan itu pasti berbeda dengan karakter yang dimaui oleh rakyat lah untuk bisa memimpin republik ini. Itu kira-kira. Jadi sebetulnya kalau aku bisa simpulkan, kalau dari Bang Amar ini untuk memilih pemimpin, diabaikan dulu soal rasa, tapi berpikir secara rasional. Secara betul. rasional. Ya. Dan baru-baru ini kan dinamika politik ya, dan juga drama di tubuh MK ini kan betul-betul kuat nih, Bang Amar gitu. Nah, kalau menurut Bang Amar nih, gimana nih Bang? Ya, keprihatinan yang sangat dalam sebenarnya ya. Kita sudah lama menangkap tanda-tanda bahwa kekuasaan ini terlalu jauh campur, eksekutif ini terlalu jauh campur di instrumen judikatif ya. Walaupun kita secara teori percaya dengan trias politika, pembagian kekuasaan, tapi kesan campurnya itu terlalu jauh. Penetapan ketua MK nggak ada perkawinan antara adik dengan ketua MK, itu kan terang benderang ya. Apalagi kemudian keputusannya itu hanya menguntungkan satu orang, Gibran. Jadi kalau kita kemudian bilang mencoba menutup-nutupin, saya pernah dalam fase denial ya, karena mungkin di jidat saya ini udah ada jidat Jokowi gitu loh. 3 kali loh saya ikut dalam pertarungan itu. Dan 1 kali saya nggak ikut. Dosa saya yang paling besar menurut saya itu adalah saya tidak terlalu nyaman sebenarnya waktu saya diperintahkan untuk bantu Bobby di Medan. Perintahnya langsung itu, Bobby bakal kalah, jadi jangan sampai presiden ditampar gitu loh. Pada waktu itu saya kan juga melihat bahwa ada yang nggak benar sebenarnya kalau presiden ini mengusulkan anak menantu, rasanya kurang pas. Apakah boleh? Secara undang-undang boleh. Semua hak warga negara gitu. Azas kepatutannya yang sebenarnya waktu itu saya pertanyakan. Tapi is okay lah. Selama belum tidak bertentangan dengan undang-undang, saya masih bisa dalam tanda petik mentolerir walaupun dengan berat hati ya. Pada waktu itu ya. Saya nggak ikut-ikut di urusan Gibran di Solo ya. Tapi saya sedikit agak ada bantu-bantu lah untuk urusan itu. Dan itu sesuatu yang juga saya sesali karena kemudian ini berdampak pada eskalasi yang keinginannya terus makin lama makin tinggi. Dan saya ikut membantu menyesatkan situasi itu. Gitu. Itu saya menyesal sebenarnya gitu. Iya, apalagi kan sekarang ini semakin terlihat begitu, Bang Amar, bahwa di sistem peradilan negara tertinggi sekalipun ini bisa ada konflik kepentingan yang dikompromikan gitu. Bagaimana nantinya masyarakat atau Gen Z, generasi muda gitu kan, melihat demokrasi di negara kita. Iya,
Ya ini semuanya telanjang lah ya semua ya. Drama yang dipertontonkan dengan sangat buruk ya. Bahkan sutradaranya pun kelihatannya terlalu terburu-buru dalam menyusun skrip ya, sehingga mudah sekali dilihat oleh mata publik. Dan ini pembelajaran yang buruk buat anak-anak muda kita gitu. Bisa dibayangkan lah ya, saya agak melenceng sedikit dari urusan MK-MK ini gitu loh. Misalnya gitu ya, bagaimana mungkin aturan politik partai, orang baru 2 hari jadi anggota jadi ketua tanpa proses gitu. Bagaimana mungkin kemudian aturan yang dihasilkan oleh MK-MK hanya diperuntukkan 1 orang, sang putra misalnya. Itu sebenarnya agak sedikit menyedihkan buat kita ya, nyes lah gitu ya, agak menyedihkan ya. Kita sayang sama Pak Jokowi, tapi kok di akhir setahun sebelum masa jabatannya itu begitu mengenaskan lah ya situasinya itu ya. Ini bukan persoalan menang kalah, bukan persoalan saya sebagai tim sesnya Pak Ganjar ya. Betul bahwa subjektivitas saya pengen memenangkan Pak Ganjar. Tapi yang lebih menakutkan saya itu adalah ketika hukum dipergunakan hanya untuk sekedar tetap berkuasa gitu, melalui proksi-proksinya. Itu menakutkan buat saya itu. Okay. Nah, itulah sebabnya juga ya udahlah, kalau memang harus saya muncul ya saya muncul lah. Kira-kira begitu kira-kira. Oke. Dan tadi Bang Amar sempat bilang bahwa kekuasaan itu kayak gula gitu kan. Memikat, punya daya tarik, menggiurkan gitu kan. Dan Pak Jokowi berangkat dari seseorang yang sangat sederhana, kemudian berakhir seperti sekarang. Anda yakin nggak kalau calon presiden yang Anda dukung bisa tetap bertahan, menjaga dirinya dan menjaga segala bentuk tawaran ke depannya? Tidak ada satupun yang bisa memberikan garansi, tapi ini perlu dicatat lah. 2 tahun yang lalu saya ketemu sama Mas Ganjar. Ini belum ada ribut-ribut lah segala macam. Pertanyaan saya paling pertama itu, kenapa? Karena pada waktu itu sudah mulai dimunculkan isu 3 periode. Kalau nggak salah Bambang Susatyo waktu itu yang memunculkan pertama ya, bukan juga Bahlil, bukan juga LBP. Seingat saya itu Bambang Susatyo yang pertama kali menggagas tentang 3 periode. Waktu itu ada barter, mungkin dia pengen jadi ketua Golkar kali ya, gitu. Ada kekhawatiran di saya bahwa kekuasaan sedemikian menggiurkannya sehingga kemudian orang menjadi lupa bahwa itu sebenarnya amanah gitu. Nah, saya ngomong langsung sama Mas Ganjar. Mas Ganjar, kita bersahabat. Mas minta atau tidak minta. Saya sudah bersahabat dia sejak 98. Okay. Mas Ganjar juga sama-sama, dia aktivis di Jogja, saya aktivis di Bandung. Mas Ganjar, ini mungkin saya ngomong kalau dalam adat Jawa ini kurang sopan gitu loh. Tapi sebagai teman saya pengen bicara, Mas. Yakinkan saya, Mas, bahwa kita patuh sama konstitusi dan tidak ada niatan akan tergiur untuk 3 periode atau menjadi presiden seumur hidup. Itu kalimat saya pertama 2 tahun yang lalu. Jadi kalau ditanya apakah ada kemungkinan, itu semua bisa terjadi. Kita nggak tahu di masa depan. Yang paling penting, belajar dari pengalaman kepada Pak Jokowi, kita harus tetap menjaga dan patuh pada konstitusi. Kalau dulu saya nggak terlalu suka sebenarnya dengan kalimat patuh konstitusi, karena patuh konstitusi ini, konstitusi bisa dirubah kok. Yeah. Kalau nanti ada kesepakatan di legislatif untuk merubah konstitusi, berubah gitu. Jadi kemarin saya suka pakai istilahnya membengkokkan konstitusi. Hari ini kita melihat fakta membengkokkan konstitusi terjadi melalui instrumen yang namanya Mahkamah Konstitusi. Gitu kira-kira Mbak. Berarti sebetulnya tidak bisa memberikan garansi, tapi paling tidak secara karakter mungkin Anda lebih paham terhadap karakter Ganjar daripada saya lebih kenal Ganjar daripada saya kenal sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu saya kan nggak kenal ya. Tapi saya sama ya, seperti lihat dulu Pak Jokowi sangat sederhana, merakyat gitu loh. Dan itu yang membuat saya jatuh cinta sama dia gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kemudian itu berubah ya, mungkin banyak faktor, banyak variabel ya. Saya nggak tahu apakah itu karena dia haus kekuasaan atau cuma karena dia punya kekhawatiran tertentu, kekhawatiran legasinya dia yang takut tidak dijalankan, sehingga dia hanya percaya pada dirinya sendiri atau pada keluarganya. Saya kurang paham motifnya dia. Tapi apapun itu, sebaik apapun niat, menurut saya keluar daripada konstitusi itu adalah pelajaran buruk buat adik-adik kita, buat generasi penerus kita.
Oke, ini masih banyak sekali pemirsa yang harus kita gali dari sosok Bang Amar. Tapi kita jeda dulu sesaat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di One on One. Karena keponakannya, tapi ya syukurnya kemarin memang sudah melanggar kode etik tersebut, yaitu keputusannya memang sangat-sangat senang ya saya dengarnya. Tapi sedikit mengecewakan karena keputusan nggak bisa diagung-agungkan lagi gitu, karena memang udah final. Harusnya MK bisa lebih netral ya, menurut saya begitu. Percuma juga sih Mbak ya, karena memang keputusan MK nggak bisa diganggu-gugat. Memang di situ kan ada beberapa pelanggaran kode etik, terutama di Ketua MK. Makanya dari itu sesuai yang sidangkan kemarin, hasil putusan kemarin kami sama sepakat sekali. Dan akhirnya nanti ke depannya untuk aturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku itu bisa dilakukan seperti apa yang sesuai yang undang-undang yang diberlakukan di Indonesia ini. Mengecewakannya karena kan tiba-tiba, jadi kan kita sebagai warga masyarakat jadi kok terkesan sangat terburu-buru gitu. Menurut saya sih Mbak kurang setuju ya, karena menguntungkan beberapa sepihak doang gitu. Menurut saya sih percuma ya Mbak, karena udah diputuskan juga di sana. Jadi buat menjabat kepala daerah gitu bisa di bawah 40 tahun juga. Jadi percuma sih Mbak. Bakal calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo memaparkan sejumlah strategi menuju Indonesia unggul dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan diselenggarakan Indonesia mulai Februari 2024. Pemaparan strategi menuju Indonesia unggul dilakukan bakal calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo dalam rapat kerja nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII di Jakarta Timur. Acara yang bertema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI, Ganjar memaparkan sejumlah strategi untuk Indonesia Emas pada tahun 2045. Di antaranya adalah future work, future economy, dan future talent dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul. Ekonomi kita berdikari, Bapak Ibu, maka tadi betul SDM kita mesti siap. Ya. Pemerataan pembangunan ekonomi, Bapak Ibu, ini mesti mendorong bahwa gap-nya makin kecil. Ya. Kalau kita bicara lingkungan hidup berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Masih bersama kami pemirsa di One on One bersama dengan Bang Amar. Ya. Selalu seru nih kayaknya kalau ngobrol baik off the record maupun on the record. Tapi saya memang suka sekali ketika Abang tuh bicara soal karakter gitu kan. Bahwa ketika sudah menjadi pejabat publik nggak bisa dipastikan atau digaransikan untuk tetap sama gitu kan. Tapi karakter dan sepertinya Anda cukup bahkan sangat mengenal sosok Ganjar. Sekarang Ganjar dipasangkan dengan Mahfud MD gitu. Dari partai Wong Cilik kalau Mas Ganjar gitu kan ya, dan Mahfud juga sosok yang sangat kuat ketika harus menegakkan hukum di Republik ini. Dan apakah Bang Amar melihat kuat nih sosok Mahfud MD ini untuk mengangkat atau untuk memenangkan Ganjar sebagai RI 1 nanti ke depannya? Saya buka ini sedikit ya. Sebenarnya dulu itu 2018 saya pernah dipanggil sama tim-timnya, ya kita bilang tim Solo lah, ditunjukin waktu itu 5 nama yang bakal jadi wapres di 2019. Jadi Pak Jokowi sedang menimang-nimang siapa yang bakal jadi wapresnya. Jadi kalau ada isu lah bahwa Bu Mega terlalu dominan, menurut saya enggak. Tadi saya mau nanya itu. Sebenarnya gimana sih, kan Abang yang di belakang gitu kan.
Jadi dari 5 nama itu saya nggak usah sebut yang lain ya, karena kurang etis kali ya. Saya bilang saya suka sama Pak Mahfud. Salah satu karena nama itu di situ. Nama itu ada di situ. Oke. Kalau memang kamu suka sama Pak Mahfud, naikkan elektabilitasnya. Kalau naik elektabilitasnya, kita jadikan dia wapres. Oke. Itu bukan saya sih yang bekerja, itu semua teman-teman bekerja lah ya. Termasuk dulu PSI. Paling getol itu dukung Pak Mahfud itu. Timnya PSP, ada sahabat Mahfud, ada PSI, kita bekerja bareng. Dan grupnya sampai hari ini masih ada. Dan kemarin saya bilang sama Pak Mahfud izin grup yang lama kita aktifkan kembali ya, sampai hari H-nya gitu. Saya tuh dari pagi sampai siang 2:30 itu masih di kantor sana lah, di Merdeka Utara ya. Saya ditunjukin surat. Tuh, Pak Mahfud kan, kandidatmu tuh yang jadi wapres, oke? Kemudian 2:30 saya keluar karena saya ada janji ketemu sama yang lain di dekat-dekat situ juga, dan Merdeka Barat ya, ketemu temen, terus Pak BKS ya waktu itu ya. Habis ketemu Pak BKS, 4:30 saya keluar, saya ditelepon sama staf khusus yang dari Merdeka Utara. Bang, ganti bang. Padahal kita sudah nyiapin acara di sana. Yang saya sebenarnya agak heran itu adalah satu, Mas. Apa, Mbak? 2 hari kemudian, Presiden menjelaskan kepada kita bahwa Presiden itu tidak siap untuk 3 pasangan. Karena pada waktu itu ada Demokrat di ujung, yang tidak setuju sejak awal itu PKB, karena ini problem lama lah antara Gus Durian dengan Pak Caimin ini kan memang nggak pernah akur lah ya, kita harus akui itu gitu ya. Nah, tiba-tiba katanya Erlangga mau, kalau Pak Mahfud mau belot. Tetapi pada hari Jumat itu, saya masih ingat tuh hari Jumat kali ya. Mungkin saya lupa-lupanya, tapi Jumat lah ya, kita anggaplah hari Jumat itu ya. Setelah selesai dari sana, saya masih ketemu di teman-teman dengan Pak Mahfud juga di tempat MMD Inisiatif di Keramat situ ya, MMD Inisiatif. Memang saya waktu itu ada janji sesuatu. Saya ngobrol di situ saya dapat berita dari teman-teman yang di sana bahwa ada kesan PDIP yang tidak setuju. Kontrari sebenarnya, karena saya baru dari kawan yang dari PDIP yang di istana pada waktu itu. Dan dia menunjukkan pada saya bahwa itu Pak Mahfud. Jadi saya argumen di situ. Enggak, saya kasih garansi bahwa ini bukan dari PDIP. Tapi saya memang mendengar bahwa Erlangga digerilya untuk itu gitu. Pindah 2 hari kemudian saya dengar dari Pak Jokowi. Nah, pertanyaan saya pada waktu itu adalah dua-duanya bersumber dari Pak Jokowi. Tapi kenapa ya berbeda? Cuma karena cintanya sama Pak Jokowi, saya abai itu dengan sinyal-sinyal bahwa ini ada sesuatu. Saya baru ngeh bahwa ini by design itu adalah ketika MK keluar. Reminding ke belakang, oh memang dari awal Pak Jokowi memang tidak menginginkan Pak Mahfud. Karena kalau Pak Mahfud jadi wapres, nggak leluasa lah untuk bisa menggiring isu yang seperti ini. Gitu. Jadi lepas dari niatnya baik ya untuk menjaga elan pembangunan infrastruktur ini, tetap aja menurut saya niatnya itu sudah tidak ini. Dan saya sudah dengar lama tentang isu 3 periode, karena saya punya banyak teman di DPR. Beberapa dari mereka ketua partainya dipanggilin untuk urusan begitu, dan saya selalu membantah. Sama seperti Mbak tadi bilang, ini bukan maunya Pak Jokowi, ini maunya kawan-kawan di sekitar. Ini Pak Jokowi dikelilingi brutus-brutus yang sebenarnya ingin memanfaatkan kekuasaan Pak Jokowi. Ya, saya nggak tahu motif mana yang paling besar ya, tapi memang bau-bau terhadap itu udah lama Mbak itu. Dan ini mungkin plan C atau plan D nih Gibran jadi wapres ya. Saya nggak terlalu siapapun lah ya, urusan-urusan yang mau jadi presiden ini, setiap warga negara berhak, tapi lakukanlah dengan benar gitu. Supaya ini jadi pendidikan yang baik buat demokrasi kita di masa depan. Bayangkan kalau sama seperti argumentasi saya gitu. Sekitar tahun masih COVID. Ada kawan dari Solo juga datang bawa 2 proposal. Satu Gibran ke DKI, yang satu lagi urusan Pak Jokowi untuk 3 periode. Tim dari Solo. Saya ketemu di Grandika,
di daerah Blok M ya kira-kira ya. Dia kasih proposal seperti itu, saya cuma jawab 2. Pertama, untuk Gibran ke DKI itu adalah hak konstitusi dia, itu adalah hak dia sebagai warga negara. Tetapi menurut saya itu kurang patut. Boleh nggak kalau Gibran berprestasi dulu di Solo baru pindah ke Jakarta? Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, untuk agenda 3 periode, dengan segala hormat, saya nggak bisa ikut. Karena itu membengkokkan konstitusi. Saya nggak suka pakai ini. Karena saya di situ yang ngomong, saya nggak mau bilang ini anti terhadap konstitusi ya. Konstitusi itu bisa dirubah. Anggota DPR itu kalau disuruh voting, pasti setuju kok perpanjangan jabatan. Karena bagi mereka juga menguntungkan. Mereka nggak perlu kontestasi di pileg-pileg lagi kan. Mereka kan pastilah ya, kalau jabatan presiden diperpanjang, automatically juga jabatan institusi yang melekat di situ juga akan ikut diperpanjang gitu. Kira-kira gitu Mbak. Menguntungkan gitu. mereka. Menguntungkan mereka ya. Jadi kalau pribadi-pribadi ditanya, ya kita harus akui bahwa peluang untuk itu diloloskan itu pasti tinggi sekali. Dan artinya apa? Konstitusional tetap Mbak. Gitu. Tapi bagi kita, kaum Demokrat, pasti akan menganggap itu aturan yang dibengkok-bengkokkan gitu. Dan sebenarnya kalau hari ini saya agak sedikit senang dan tenang itu karena blocking itu clear itu Mbak. Orang-orang yang pro demokrasi segala macam itu itu pasti ke Ganjar lah. Nggak mungkin lah. Termasuk orang-orang turun gunung, orang kayak Gunawan Muhammad aja begitu sudah sepuh dan nyaris lah nggak. Ya mau ngapain lagi sih dia gitu loh. Itu sampai dia harus turun gunung gitu. Sampai mau diwawancarai juga kan ya. Kalau dia aja mau diwawancarai, masa kita juga nggak mau diwawancarai. Jadi kira-kira Mbak ya. Iya. Kira-kira gitu lah. Sepertinya sudah lebih clear antara hitam dengan putihnya sebenarnya kan kayak gitu. Dan akhirnya ketua MK juga diganti gitu kan. Anda melihat sosok ketua MK yang baru ini kira-kira? Saya pribadi pasti nggak kenal ya sama ketua MK yang baru ya. Tapi kalau ngelihat drama MK terakhir, saya kok agak yakin ya. Karena dia adalah orang yang salah satu yang membuat dissenting dan menolak tuntutan 90 itu ya, nomor 90 ya. Nomor 90 ya. Jadi kalau dari sisi itunya mungkin keberpihakannya jelas. Tapi jangan lupa Mbak, sekali lagi saya suka mengutip ini Mbak. Di dalam struktur masyarakat prismatik itu ada yang dibengkokkan Mbak. Jadi struktur organisasinya modern, tetapi karakter manusia masih sangat feodal. Dan walaupun kita memisahkan trias politika ini dengan baik, tetapi tetap kekuasaan eksekutif itu kelihatannya masih lebih dominan dibandingkan yang lain. Nah, kalau dia masih bisa melakukan intervensi dengan segala macam cara. Saya juga melihat loh hari ini ya, kita sadar atau tidak sadar, tapi kawan-kawan pers pasti tahu ya. Hukum ditegakkan bukan untuk pemberantasan kejahatan atau pemberantasan penyalahgunaan hukum, tapi hukum ditegakkan untuk politik loh. Untuk menebalkan. Untuk menebalkan kekuasaan. Ya, kasus BTS loh, kesalahannya udah lama kok tahu. Tapi kan dihukumnya setelah negosiasi, setelah macam-macam baru dihukum. Gitu. Syahrul Yassin Limpo juga sama. Gitu. Itu untuk kalaupun itu dianggap, kita tetap harus ajas praduga tidak bersalah ya Mbak ya, sebelum dia dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Tetapi kan kita tahu bahwa ini drama-drama politik. Nah, itu justru yang jauh lebih berbahaya. Kita bukan menolak pemberantasan hukum, Mbak. Kita pastilah, teman-teman pers juga pasti akan sangat setuju dengan pemberantasan hukum. Tetapi kalau kemudian hukum hanya dipakai sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, bangsa ini sedang mengalami kehancuran. Gitu loh. Kira-kira begitu ya, Mbak ya. Itu kan kenapa Ketua TPN beberapa hari lalu Pak Arsyad ya. Arsyad udah bicara juga itu. Pak Arsyad memang sudah menyampaikan bahwa kita masyarakat Indonesia betul-betul harus mengawal gitu kan Pesta Demokrasi 2024 gitu, dan sepertinya apa yang terjadi saat ini itu juga sebetulnya people's power juga gitu kan. Benar. Dan kalau dilihat bicara soal penegakan hukum lah Bang Amar, itu kan ada persoalan yang dari tahun ke tahun gitu kan ya, bahwa saya suka tadi pendapatnya adalah sepertinya kok hukum bukan untuk memberantas kejahatan tapi menebalkan kekuasaan gitu. Dan dalam hal ini sosok Mahfud lah yang selama ini digadang-gadang dan juga disampaikan oleh Ibu Mega adalah sosok pemimpin yang pro rakyat begitu kan. Ada banyak beberapa kasus yang baru-baru ini kita ikutin.
Dan Bang Amar sendiri melihat bahwa memang sosok Pak Mahfud MD ini adalah jawaban dari teriakan orang-orang yang membutuhkan keadilan. Ya, saya mungkin kalau untuk Pak Mahfud agak sedikit dalam tanda petik subjektif ya, karena kita udah mendukung dia sejak 2019. Tapi faktanya subjektif dan rasional kan sebetulnya tidak bisa dipisahkan juga. Ya. Tapi faktanya memang sama siapa kita berharap lagi sekarang? Ya, orang yang begitu lugas dan tidak peduli dengan bahwa itu kata-katanya itu bisa membahayakan dia. Ya, Pak Mahfud. Pak Mahfud ini bukan hanya orang yang tegas dan lugas bicara hukum, tapi dia juga berpengetahuan. Dia profesor loh di bidang hukumnya gitu loh. Jadi kombinasi pengetahuan dengan karakter yang begitu kuatnya, itu kombinasi yang nggak mungkin bisa kita cari kapanpun. Jadi sebenarnya Mas Ganjar beruntung, Republik ini juga akan beruntung punya Pak Mahfud. Dan survei-survei juga membuktikan kok Pak Mahfud tuh orangnya tua ya dan culun kali ya, kacamatanya culun gitu ya. Saya tuh banyak kali diprotes orang, "Bang, ingatin Pak Mahfud gantiin kacamatanya dong," gitu. Tapi di balik kacamatanya itu, pandangan dia terhadap kejadian itu luar biasa. Dan dia selalu mengingatkan kita pada adil itu harus datang sejak dalam pikiran. Jadi nggak boleh kita membeda-bedakan orang di mata hukum. Itu Pak Mahfud. Jadi kalau ditanya ya bukan hanya sekedar keyakinan 100% ya. Tapi hari ini kita nggak punya pilihan lain. Bukan karena kita nggak punya pilihan maka kita memilih Pak Mahfud. Beda lah ya. Kalau zaman dulu ya, saya nggak kenal sama Pak Jokowi. Tapi kalau berhadapan dengan Pak Prabowo, tentu saya memilih Pak Jokowi gitu ya. Itu kan clear lah ya di ini ya. Memilih itu karena menu yang sudah dihidangkan. Yang mana lagi ya tinggal itu gitu loh. Kalau hari ini kombinasi Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, Prof. Mahfud, itu kombinasi yang luar biasa dan akan saling mendukung, akan saling berkomplemen untuk kemajuan bangsa ini. Betul. Jadi kita beruntung kalau kita bisa dapat itu ya. Sekali lagi, tadi saya suka juga tuh seruan Mbak tentang rakyat ini yang harus mengawal. Ya, demokrasi sedang dalam ancaman. Ini kita tidak sedang baik-baik saja. Kita nggak sedang disuruh aja senyumin aja, jogetin aja, enggak. Itu kan upaya kita melupakan problem bangsa ini. Hari ini demokrasi sedang terancam. Kalau lihat drama di istana, hampir semua kekuatan sekarang dipanggil ke istana. Ya, kita nggak bisa menuduh ya, itu hak presiden untuk berkomunikasi dengan seluruh masyarakat yang ada, stakeholder di Republik ini. Tetapi kan, apa kemudian istana jadi tempat apa ya? Pos pemenangan gitu loh kira-kira jadinya. Ada kesan seperti itu kan gitu loh. Nah ini juga abusing of power sebenarnya. Ditambah lagi tingkah laku aparat yang menurut saya norak gitu. Memang belum apa-apa. Saya tadi cerita di sebelah ya. Tanggal 4 November kita buka rumah bersama pelayan rakyat di Jogja. Itu ada 6 kelompok kali polisi yang datang. Nggak apa-ngapain, cuma nanya juga ada acara apa. Padahal menurut kawan-kawan penyelenggara di sana, kita sudah laporkan. Sudah laporkan bahwa akan ada kegiatan ini di sini gitu loh. Kegiatannya apa? Peresmian rumah bersama pelayan rakyat di Jogja gitu loh. Mereka datang, tentu mereka masih sopan ya. Tapi ini kan juga, saya bilang, apa kita nggak ada kerjaan yang lain? Nih polisi kan dibayar dengan pajak rakyat, yang ngurusin lah ya. Ini masih banyak kejahatan di luar. Kita kan juga nggak bikin kerusuhan, nggak bikin keramaian yang mengakibatkan keributan atau mengganggu orang di sekeliling gitu loh. Kenapa justru energi polisi itu datang ke sana? Coba dia suruh cari penjahat, kan mungkin lebih efektif ya daripada ngawasin kita gitu loh, yang nggak ada gunanya gitu. Bekerja sesuai porsinya lah, Bang Amar. Makanya kembali lagi masyarakat mengawal dan birasional gitu kan, nggak bisa cuma bermain dengan rasa. Ini kalau kita mau bicara soal rasional, nggak akan jauh-jauh dengan bicara soal program nih Bang Amar. Kita harus mengulik lagi nih pemirsa, karena anak-anak muda ini butuh sesuatu yang real, sesuatu yang rasional. Apa sih yang ditawarkan supaya kita jatuh hati dan kita mencoblos Ganjar dan juga Mahfud? Itu nanti kita akan tanyakan kepada Bang Amar. Sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di One on One. Dalam survei Carta Politika,
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul menjadi pilihan tertinggi responden dengan 36,8%. Ganjar Mahfud unggul dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan 34,7%. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meraih 24,3% suara responden. Selain itu, Carta Politika melakukan survei tanggapan publik akan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres-Cawapres. Saat ditanya apakah mengetahui berita mengenai putusan MK, di mana seseorang yang dipilih melalui pilkada dapat menjadi cawapres meski belum 40 tahun. Sebanyak 37,7% mengaku tidak tahu, dan 62,3% responden menyatakan tahu pemberitaan tersebut. Sementara dari 62,3% yang mengetahui kemudian ditanya, setujukah putusan MK itu merupakan penyalahgunaan wewenang? 49,9% responden menyatakan setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. 33,2% tidak setuju dan 17,0% tidak tahu. Ya pemirsa, masih bersama kami di One on One bersama saya Anggi Pasaribu dan Bang Amarsyah. Sekarang kita mau mengulik ini soal rasional. Tadi kan katanya kan melipir ke Pak Jokowi rasional, ke Mas Ganjar juga rasional gitu. Nah sekarang untuk anak muda gitu kan ya Bang ya. Dan juga untuk para pemirsa yang nonton bahwa program-program ini nggak bisa diabaikan gitu kan. Untuk salah satu program Mas Ganjar, dan yang sangat saya soroti adalah bagaimana dalam satu keluarga miskin, satu orang aja sarjana bisa menurunkan kemiskinan 2,5%. Mungkin Abang bisa jelaskan. Berangkat dari sederhana aja loh, Mas Ganjar tuh berpikir bahwa kita sedang memasuki bonus demografi yang luar biasa. Nah, bonus demografi ini kalau tidak di-maintain dengan baik, bukannya dia akan menjadi produktif, tapi dia bisa menjadi liability. Bayangkan kalau tenaga-tenaga produktif itu bukanlah menciptakan lapangan kerja, tapi untuk bisa bekerja dengan proper, bisa berproduktif, itu nggak punya pengetahuan misalnya gitu. Dia akan jadi liability dan jadi beban bagi negara. Padahal bonus demografi itulah yang membuat Cina maju sebenarnya gitu. Jadi berangkat dari situ dia berpikirnya sederhana. Satu aja di keluarga-keluarga miskin itu punya pemikiran bisa punya knowledge cukup untuk bisa bekerja dengan baik dan produktif, itu akan mengangkat luar biasa ekonomi kerakyatan. Dan di sini yang saya suka, karena Mas Ganjar itu selalu berpikir tentang keadilan ekonomi buat rakyat kecil. Jadi kalau yang besar-besar ini rasanya nggak usah dikasih guidance pun sudah bisa jalan sendirilah gitu ya. Jadi afirmasi itu diberikan kepada rakyat kecil. Ya sekali lagi lah, kalau kita mau jujur, siapa yang punya pikiran kayak begitu ya? Cuma Mas Ganjar. Dan dia mau tidur-tidur di masyarakat itu kan bukan cuma sekedar tidur. Dia sadar bahwa masyarakat ini kekurangan ya. Coba kalau dengar cerita-ceritanya itu, masih banyak kok di sana itu antara rumah induk dengan kamar mandi dan itu tuh terpisah loh sebenarnya. Dan sangat tidak proper. Dari mana Mas Ganjar tuh bisa dapat feel-nya kalau dia nggak merasakan itu sendiri. Dan saya yakin kalau dia sudah dapat feel-nya, pasti dia sudah punya angan-angan lah ya. Kalau aku nanti jadi presiden, aku harus melakukan apa, harus melakukan apa. Yang kedua, dia melihat juga sih sebenarnya bahwa kelas-kelas menengah terdidik ini juga harus digerakkan untuk bisa berkolaborasi dalam kerja-kerja memakmurkan bangsa ini. Dia pernah kasih pesan gitu ya. Nanti kalau misalnya kita diberikan amanah ya, cobalah kumpulin tuh pemikir-pemikir dari sana itu. Jangan cuma mikirin kerja masing-masing gitu, jangan individual lah. Coba berpikir apa ya sumbangsaran, kebijakan publik apa yang bisa saya kerjakan
sehingga itu bisa memakmurkan bangsa. Nah, gimana kita nggak jatuh cinta lagi sama dia, gitu loh. Sederhana aja, nggak rumit-rumit pikiran dia, gitu loh. Pikiran dia sangat tidak rumit-rumit dan itu sesuatu yang sangat visible untuk dikerjakan, sangat visible, gitu loh. Jadi sekali lagi ya, dampaknya pasti luar biasa serius loh. Saya nggak berpikir bahwa sarjana itu hanya sekedar gelar ya, tapi sebenarnya seseorang itu menempuh satu proses pendidikan, pendidikan yang layak lah ya kira-kira gitu ya, sehingga ada knowledge di satu keluarga itu yang bisa melepaskan dia dari garis kemiskinan. Kan itu harapannya, tapi tentu harus dibarengin dengan yang lain ya. Kesempatan untuk berlatih, kesempatan tenaga kerja, dan dia menciptakan banyak prototipe UMKM. Iya. Hampir sama dengan Cina sebetulnya, mempunyai pasarnya sendiri, pasarnya bikin negara itu maju. Iya. Dan kalau dilihat memang sekarang ini bagaimana dukungan Mas GP terhadap industri atau terhadap ekonomi dalam negeri juga ada di situ. Dan tadi bicara juga soal pendidikan, meskipun kalau kita bicara pendidikannya agak kompleks karena kan bagaimana caranya para sarjana ini itu bisa tertampung di lapangan pekerjaan gitu kan. Tertampung atau meng-create lapangan kerja baru. Makanya pendidikan-pendidikan yang sifatnya vokasi itu juga harus dibarengin dengan pendidikan-pendidikan yang sifatnya lebih the future ya, itu lebih apa ya gitu ya. Itu dari segi bonus demografi, dari segi anak-anak muda, pendidikan. Kemudian kita bicara juga soal petani gitu kan. Kita bicara soal desa hijau. Bagaimanapun juga kan nggak bisa dipungkirin Bang gitu, negara kita negara agriculture gitu kan ya. Nah ini gimana nih Bang Abang melihatnya nih Bang? Solusi. Dia pernah buat namanya Badan Usaha Milik Petani. Jadi dia melihat bahwa format di petani itu juga harus dikombinasi dengan format koperasi. Korporasi, bukan koperasi. Korporasi, perusahaan. Dia melakukan uji coba. Belum bisa massal ya. Tapi setidak-tidaknya ada rintisan yang membuat kita bisa berpikir bahwa ini banyak terobosan yang sebenarnya bisa dilakukan. Tapi kalau komitmen dia kepada pertanian kan luar biasa sebenarnya. Komitmen kepada pertanian. Karena tidak mungkin penduduk besar itu dia harus memenuhi sandang, pangan, papan, itu udah pasti. Pasti 3 ini akan jadi fokusnya dia gitu. Dan sebagai orang desa ya, pasti dia dekat lah dengan petani, dia perhatian kepada produktivitas gitu loh. Nah yang terakhir itu, selama ini kita bicara tentang pangan itu dari sisi ketahanan. Ganjar nggak bicara ketahanan loh, dia bicara kedaulatan. Kedaulatan itu mengandung makna bukan hanya sekedar kecukupan pada pangan, tapi kemerdekaan untuk memilih pangan apa yang harus kita kembangkan. Gitu. Ini menarik. Mas Ganjar tuh bicara kedaulatan loh, bukan bicara tentang ketahanan pangan gitu. Ya mungkin sedikit berbeda lah dari Pak Jokowi ya di sisi itunya gitu. Jadi yang kedua dia juga melihat bahwa sering sekali program yang baik itu dilaksanakan dengan buruk. Ketika kita mau buru-buru upscaling, food estate misalnya itu ya. Mungkin kalau mengelola 100 hektar, 1000 hektar, itu mungkin manageable ya di kita gitu ya. Tapi begitu kita menebang hutan, ratusan ribu hektar, ya, bukan hanya kemudian ada moral hazard di sana gitu ya. Karena pengelolanya mungkin lebih pengen ngambil kayunya saja dibandingkan dengan usaha untuk itu kan, terbukti food estate itu gagal gitu. Dia mulai melakukan evaluasi terhadap itu gitu. Mungkin kita harus mulai dengan model-model pertanian yang terkendali lah ya dalam ininya ya. Nggak mesti harus besar-besar, skala besar, tapi kemudian juga kendalinya menjadi sangat longgar ya, sehingga penyalahgunaannya juga sangat tinggi gitu loh. Jadi saya pikir dia tahu apa yang akan dia kerjakan nanti gitu, dan tentu dengan permintaan dia kepada kawan-kawan di perguruan tinggi untuk berkumpul mencari cara yang terbaik, dia terbuka terhadap semua masukan. Saya suka itu. Menurut Bang Amar, semua tuh sudah dipikirkan dari hulu ke hilirnya. Karena dia punya pengalaman. Ya. Dia punya pengalaman gitu. Tapi begini, kan semuanya nggak mungkin sempurna gitu kan ya. Pada saat semua sudah dipertimbangkan, dipersiapkan, kemudian dijalankan, dan pada akhirnya mungkin tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi, siap nggak Mas Ganjar untuk dikritik
atau untuk diberikan masukan, karena kayak tadi ada food estate gitu kan, yang pada saat itu mungkin wow keren bagus gitu, tapi memang pada saat perjalanannya mungkin tidak bisa berjalan sesuai ekspektasi gitu kan. Nah itu gimana? Pengalaman hidup saya dengan Mas Ganjar itu, saya mungkin jadi devil terus kali ya, kritik terus sama dia, ya nggak tahu lah dia sakit hati atau enggak, tapi sampai hari ini dia masih hubungin saya, masih dipakai gitu ya. Tapi kira-kira begini lah ya. Ini kan bukan cuma sekedar kritik terhadap apa yang dilakukan oleh yang sebelum-sebelumnya. Tapi memang kalau kita perhatikan ya, saya kemarin itu kebetulan punya teman-teman di kawan-kawan wartawan juga yang mereka itu mengirimkan saya banyak data. Mar, ini berbahaya lah food estate. Jauh-jauh. Kau sebagai orangnya Jokowi harusnya bisa lah mengingatkan ini untuk mengendalikan food estate ini gitu loh. Dan kelihatannya itu juga yang dilihat oleh Mas Ganjar gitu. Artinya dia tahu ada sesuatu, mungkin niatnya baik, tapi dieksekusi dengan cara yang buruk, atau memang dari sisi perencanaan juga ternyata kurang matang gitu. Karena saya sejak awal sudah mengingatkan gitu. Kalau kita bertani di tanah rawa, itu resikonya juga besar. Kebetulan kan saya agak dekat-dekat lah, dari kecil suka pada pertanian gitu ya. Itu cukup berat itu ya, produktivitasnya rendah. Apakah bisa ditingkatkan? Sangat bisa. Tanah itu sangat mudah untuk direkayasa, untuk ditingkatkan produktivitasnya. Tapi cost-nya terlalu mahal dibandingkan hasilnya gitu loh. Kenapa nggak kita carilah lahan yang mungkin kita nggak bisa lahan yang melebar sangat luas gitu ya. Tetapi cukup produktif gitu loh. Kita ini kan pengen meniru kayak di dataran-dataran di Amerika sana yang hamparan gitu, kita nggak bisa. Kontur kita itu nggak bisa seperti itu gitu. Jadi sebenarnya agak kurang cocok memang ya gagasan yang seperti itu gitu lah. Walaupun saya tidak mendalami 100% food estate ya. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang ahli terhadap itu gitu loh. Tapi saya hanya membaca satu hal gitu ya. Yang dikerjakan dengan mensejahterakan petani. Dengan melalui badan usaha milik petani, walaupun masih uji coba, walaupun masih skalanya sangat kecil ya, dan mungkin dari 5 uji coba cuma 1 yang berhasil, 4 mungkin gagal gitu ya. Tapi setidak-tidaknya ada upaya-upaya mencari alternatif, dan yang lebih penting lagi adalah memikirkan kesejahteraan petani. Kita ini berbahayanya satu. Kalau dengan model pertanian tradisional ini, kemudian tanah 1 hektar dibagi anak 5, makin lama makin kecil, semakin tidak produktif itu nanti Mbak. Ini kan perlu ada sisi hukumnya lagi ya. Nanti ini mungkin kita bisa diskusi dengan Pak Mahfud nih. Pak Mahfud, gimana caranya ya supaya lahan pertanian itu bisa dijaga supaya tetap produktif, tidak dibagi-bagi karena hukum waris misalnya gitu loh. Gimana ya kalau di Jepang sederhana. Tanah itu tidak dibagi-bagi. Yang paling tua mengelola, tapi dengan syarat bahwa pengelolaan dia itu untuk kesejahteraan adik-adiknya gitu. Jadi lahan itu masih bisa utuh di sana gitu. Nah di sini betul, karena memang persoalan di bangsa ini cukup kompleks sebetulnya. Dari bicara soal kemiskinan, dari bicara soal stunting lagi nantinya kan. Belum lagi kita bicara soal tadi petani. Belum lagi undang-undang pertambangan gitu kan ya kan, belum lagi energi yang terbarukan yang sekarang ini digembar-gemborkan, dan kemudian kita melihat masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang rakyat kecil begitu kan. Tapi balik lagi saya melihat dan saya juga percaya bahwa pertimbangan Bang Amar untuk berada di TPN pasti sudah berpikir secara rasional gitu. Bang Amar ini banyak yang berpendapat bahwa Ganjar pasti akan 2 periode nih gitu kan ya. Tapi kalau 2 periode kemungkinan menangnya kecil, ada yang beranggapan demikian dan lain sebagainya. Seberapa yakin Bang Amar dan juga teman-teman di TPN untuk memenangkan paslon Anda? Mas Ganjar dia sangat yakin lah. Jadi gini lah ya, paling sederhana ya. Hari ini tadi saya agak cerita ya sebenarnya ini tentang anak saya itu selalu berfungsi sama saya sebagai devil katanya. Aku devil ya. Jadi dia tunjuk-tunjukin kelemahannya Mas Ganjar, dia tunjuk-tunjukin keunggulannya dari Prabowo. Kemarin saya ke Jogja pada waktu peresmian RBPR di sana, dia cuma nunjukin, ya kawan-kawanku tuh berubah ya. Kenapa? MK. Kasus Gibran ini itu membuka mata mereka bahwa ada yang nggak benar dengan ini. Gitu. Jadi dibalik itu ya, saya dari dulu memang kurang sepakat ya, karena saya punya anak yang juga Gen Z ya, bahwa Gen Z ini kaum rebahan katanya, nggak pedulian gitu ya. Itu tidak tercermin dari anak saya dan teman-teman bergaulnya ya. Mereka sangat concern sebenarnya dengan proses bernegara ini. Mungkin cara mereka aja yang kadang-kadang ya dalam tanda petik lah kalau sama ayah gitu. Belum langsung ikut mau kemana ya. Dan nggak mau didikte.
Ya. Anak-anak sekarang tuh nggak mau didikte. Saya juga gitu. nggak suka didikte. Nggak suka didikte ya. Ini betul, rasional memang. Rasional gitu. Jadi kita harus menunjukkan fakta-fakta. Nah, yang berbahaya itu adalah kehidupan kita ini didrive oleh algoritma. Jadi semua orang kalau buka sesuatu kemudian akan disodorin informasi yang itu terus. Sehingga ada asimetrik informasi antara kenyataan dengan yang di sana. Nah, ini tugas Mbak-mbak semua lah ya, menyampaikan berita yang benar gitu loh. Sehingga kalau pertimbangannya cukup, anak muda ini pasti akan rasional. Masalahnya kan itu, Mbak, nggak balance gitu di dalam penguasaan informasi, gitu loh. Kita didor dengan informasi yang remeh-temeh, diajak untuk berpikir sederhana bahwa negara ini baik-baik saja gitu. Ya kan kalau orang ngajak menari-menari kan artinya negara baik-baik saja kan gitu. Oh, kita senang-senang kok di istana, senang-senang kok gitu loh. Kita masih bisa makan-makan enak kok gitu loh. Nanti kalau ada apa-apa ya kita bantu-bantu dengan BLT gitu loh. Ya, bukan sebatas itu aja. Tapi gitu. kan nggak seperti itu gitu kan, ada banyak hal ya, banyak isu ya, termasuk bonus demografi tadi yang Mas Ganjar sudah pikirin. Bonus demografi ini akan menjadi sesuatu modal kita untuk lompat menjadi negara maju. Tapi sekaligus itu bisa menjadi jebakan kalau kita tidak mengelola dengan baik. Itu sebabnya dia eager untuk satu sarjana di dalam satu keluarga miskin. Menjadikan gitu. bangsa Indonesia bangsa yang tangguh sebenarnya. Yang tangguh gitu. Karena nggak ada perubahan itu. Transformasi itu hanya mungkin dengan SDM yang tangguh. Betul. SDM unggul lah kalau di dalam SDM unggul, Indonesia unggul. Kalau saya ngomong unggul kan nanti saya kampanye ya. Tapi memang sedang kampanye ya. Tapi kan memang jargonnya itu kan gerak cepat, Indonesia unggul kan. Ya, gitu. Baik, terima kasih sekali Bang Amar. Ya, mudah-mudahan ini setiap penjelasannya sebenarnya bukan kampanye sih, tapi sebetulnya ini kan memberitahukan kepada masyarakat. Kita memberi ruang untuk Bang Amar menjelaskan. Karena tadi pun bersama dengan teman-teman dari One on One pun memang ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dikritisi. Seperti seberapa yakin bahwa paslon Anda nantinya nggak akan tergiur juga dengan kekuasaan, tapi Anda bisa menjawab begitu kan. Ya, tinggal bagaimana nanti kita masyarakat Indonesia, pemirsa sekalian, tetap terus mengawal demokrasi sampai pemilu 2024, 14 Februari 2024. Jangan sampai lupa, nanti kita tahu pemilunya kapan. Ini suara Anda ini akan menentukan nasib bangsa ini gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih pemirsa sekalian, terima kasih Bang Amar. Terima kasih banyak. Selalu mudah-mudahan terus tetap rasional dan tetap bisa mengkritisi siapapun pejabat publiknya, bukan karena rasa tapi karena rasional. Benar. Harus karena rasional bukan karena rasa. Saya Anggi Pasaribu pemirsa, sampai jumpa di episode One on One berikutnya.